Pernahkah kita membayangkan sebuah suara yang dahulu keluar dari tubuh yang disiksa justru menjadi suara yang paling dicintai oleh langit? Pernahkah kita berpikir seorang budak yang dianggap hina oleh manusia diangkat derajatnya oleh Allah hingga langkah kakinya terdengar di surga? Inilah kisah tentang keteguhan iman. Kisah tentang seseorang yang tidak memiliki apa-apa Kecuali keyakinan kepada Allah yang Maha Esa, sebuah kisah yang lahir dari pasir panas Makkah, dari tubuh yang ditindih batu besar, dan dari lisan yang tak pernah lelah mengucapkan kalimat tauhid. Sebelum kita mulai kisah penuh makna ini, pastikan Anda menekan tombol like agar lebih banyak hati yang bisa tersentuh oleh kebaikan. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, karena satu kisah bisa menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah Islami yang menenangkan hati dan menguatkan iman. Sekarang, mari kita mulai perjalanan luar biasa seorang hamba Allah, Bilal bin Rabah, suara azan yang menggetarkan langit. Di kota Makkah yang panas dan berdebu, di tengah gemerlap para pembesar Quraisy, dengan pakaian mahal dan wajah penuh kesombongan, hiduplah seorang lelaki yang hampir tak pernah dianggap manusia. Namanya Bilal bin Rabah. Ia adalah seorang budak berkulit hitam, bertubuh kurus, dan tidak memiliki apapun selain tenaga yang diperas setiap hari. Sejak kecil, hidup Bilal tidak pernah mengenal kemerdekaan. Setiap pagi ia bangun bukan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, melainkan untuk menjalankan perintah tuannya, Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang dikenal keras, angkuh, dan kejam. Bagi masyarakat Makkah saat itu, Bilal hanyalah properti. Ia bisa diperintah, dimarahi, dipukul, bahkan disiksa tanpa ada yang membela. Tidak ada yang peduli dengan perasaannya, tidak ada yang bertanya tentang keinginannya. Hidupnya seakan hanya berputar antara lelah, lapar, dan takut. Namun di balik semua itu, Bilal memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh tuannya dan para pembesar Quraisy lainnya, yaitu hati yang jujur dan jiwa yang bersih. Setiap hari Bilal menyaksikan kaumnya menyembah berhala, batu-batu mati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mampu menolong siapapun. Ia melihat orang-orang tawaf mengelilingi patung, memohon rezeki kepada benda yang mereka buat sendiri. Di dalam hatinya, sering muncul pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Bagaimana mungkin batu ini adalah Tuhan? Namun sebagai budak ia terbiasa menyimpan pertanyaan itu dalam diam. Hingga suatu hari angin perubahan berhembus di kota Makkah. Nama Muhammad bin Abdullah mulai sering dibicarakan. Sebagian menyebutnya pemecah belah, sebagian menyebutnya gila, dan sebagian lagi menyebutnya pembawa ajaran baru. Bilal pertama kali mendengar tentang Muhammad dari bisik-bisik orang di pasar. Ia mendengar tentang ajaran yang mengatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, tidak ada kelebihan orang kaya atas orang miskin, dan tidak ada kemuliaan kecuali karena ketakwaan. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hati Bilal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar ajaran yang memanusiakan dirinya. Ajaran yang tidak melihatnya sebagai budak, tetapi sebagai manusia yang memiliki martabat. Tanpa disadari, setiap malam ia memikirkan kata-kata itu. Ia merenung dalam kesunyian, di sela rasa lelah setelah bekerja seharian. Kesempatan itu datang ketika Bilal mendengar langsung dakwah Islam. Dengan penuh kehati-hatian, ia mendekati majelis kecil kaum muslimin. Ia mendengar Rasulullah berbicara tentang Allah yang Maha Esa, tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Tuhan yang tidak membutuhkan perantara patung atau berhala. Tuhan yang mendengar doa hambanya. Sekecil apapun kedudukannya, hati Bilal bergetar, air mata menetes tanpa ia sadari. Seolah selama ini jiwanya haus dan kini menemukan mata air yang jernih. Setiap kalimat yang disampaikan Rasulullah terasa begitu masuk akal dan menenangkan. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, hanya kebenaran yang disampaikan dengan penuh kasih sayang. Dalam diam, Bilal mengucapkan kalimat yang mengubah hidupnya selamanya. Ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ia masuk Islam tanpa sorak, tanpa perayaan dan tanpa perlindungan. Yang ia miliki hanyalah keyakinan dalam hati dan keberanian yang lahir dari iman. Namun Bilal sadar betul, keputusannya ini bukan keputusan ringan. Ia adalah budak, dan tuannya adalah musuh besar Islam. Jika keislamannya diketahui,
maka penderitaan yang akan ia alami pasti jauh lebih berat dari sebelumnya. Tapi bagi Bilal, kebenaran lebih berharga daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia lebih memilih disiksa tubuhnya daripada kehilangan keyakinan di dalam hati. Hari-hari berikutnya, Bilal menjalani hidup dengan dua dunia yang sangat berbeda. Di luar ia tetap budak yang patuh, bekerja tanpa suara, dan menundukkan kepala. Namun di dalam hatinya ia adalah hamba Allah yang merdeka. Setiap malam ia berdoa dalam bisikan lirih, memohon kekuatan agar imannya tetap terjaga. Ia menyebut nama Allah dengan penuh cinta, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keislaman Bilal akhirnya terbongkar. Entah dari siapa kabar itu berasal, tetapi suatu hari Umayyah bin Khalaf memandang Bilal dengan tatapan yang berbeda. Tatapan penuh kebencian dan amarah. Tanpa banyak bicara, Umayyah menginterogasi Bilal dan memaksanya mengingkari Islam. Namun Bilal hanya terdiam. Diamnya bukan karena takut, melainkan karena hatinya sudah dipenuhi keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika Bilal dengan jujur mengakui keimanannya, kemarahan Umayyah meledak. Baginya ini bukan sekadar pembangkangan tetapi penghinaan. Seorang budak berani memilih keyakinan sendiri, apalagi mengikuti Muhammad yang ia benci. Sejak saat itu hidup Bilal berubah menjadi rangkaian siksaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun anehnya, di tengah ancaman dan hukuman yang menantinya, hati Bilal justru terasa lebih tenang. Ia tahu jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ia yakin Allah melihat setiap tetes air mata dan setiap luka yang akan ia terima. Keyakinan itulah yang membuatnya tetap berdiri teguh. Meski tubuhnya lemah dan posisinya sangat rentan, Bilal bukan tidak merasakan takut. Ia manusia biasa. Ia merasakan sakit, perih, dan ngeri menghadapi masa depan yang gelap. Namun di atas semua rasa itu ada iman yang tumbuh kuat. Iman yang membuatnya sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan keridhaan Allah adalah tujuan utama. Pada titik inilah, Bilal bin Rabah bukan lagi sekadar seorang budak Makkah. Ia telah menjadi simbol awal keteguhan iman. Seorang lelaki yang memilih tauhid meski tahu harga yang harus dibayar sangat mahal. Ia mengajarkan bahwa keimanan sejati tidak diukur dari seberapa aman hidup kita, tetapi seberapa kuat kita bertahan ketika kebenaran diuji. Dan dari hati seorang budak yang memilih Allah di atas segalanya, sejarah besar Islam mulai ditulis dengan tinta kesabaran dan keyakinan yang luar biasa. Hari itu matahari Makkah terasa lebih kejam dari biasanya. Panasnya menekan kulit, seolah ingin membakar apapun yang disentuhnya. Pasir-pasir di padang tandus memantulkan cahaya menyilaukan, membuat siapapun yang memandang harus memalingkan wajah. Di tempat itulah Bilal bin Rabah diseret dengan kasar. Tangan dan kakinya diikat, tubuhnya dipaksa terbaring di atas pasir yang membara, sementara kerumunan orang Quraisy berdiri mengelilinginya. Umayyah bin Khalaf berdiri paling depan, wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian. Baginya Bilal bukan hanya budak yang membangkang, tetapi simbol perlawanan terhadap kekuasaan dan kesombongannya. Dengan suara keras, Umayyah memerintahkan agar Bilal disiksa sampai ia kembali menyembah berhala. Sebuah batu besar diangkat oleh beberapa orang, lalu dijatuhkan ke dada Bilal. Nafasnya langsung tersengal, dadanya terasa seperti diremukkan. Setiap tarikan nafas menjadi perjuangan. Keringat bercucuran, bercampur debu dan darah yang mulai mengalir dari kulitnya yang terluka. Namun meski tubuhnya tersiksa, wajah Bilal tidak menunjukkan penyesalan. "Ingkari Muhammad," teriak mereka. "Sembah Lata dan Uzza." Namun dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah, keluar satu kata yang sangat sederhana, tetapi kekuatannya luar biasa. "Ahad." Orang-orang terkejut, sebagian marah, sebagian heran. Mereka kembali memukulnya, mencambuk punggungnya, dan menambah tekanan batu di dadanya. Setiap siksaan itu seharusnya cukup untuk mematahkan seorang manusia. Tetapi Bilal bukan lagi sekadar tubuh. Ia adalah iman yang hidup. "Ahad, Ahad." Kalimat itu terus terucap, tidak lantang, tidak penuh amarah, tetapi jujur dan tulus. Seolah setiap ahad adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, meski nyawa taruhannya. Umayyah semakin murka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa budak yang selama ini ia rendahkan, justru memiliki keteguhan yang tidak ia miliki. Hari demi hari penyiksaan itu terus berulang. Jika matahari sedang terik, Bilal diseret ke padang pasir. Jika malam tiba, tubuhnya yang lemah dibiarkan tanpa makanan dan air. Setiap siksaan selalu disertai ancaman dan ejekan. Mereka menertawakannya, menghina warna kulitnya, dan merendahkannya sebagai budak hina yang tidak tahu diri. Namun di balik semua itu, hati Bilal justru semakin dekat dengan Allah. Setiap rasa sakit menjadi doa, setiap tetes keringat menjadi saksi
Ia tahu bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan ketika manusia merasa sendirian. Dalam bisikan hatinya, Bilal menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia tidak meminta agar siksaan itu dihentikan, tetapi ia memohon agar imannya tidak dicabut dari dadanya. Banyak orang Quraisy yang menyaksikan penyiksaan itu mulai merasa tidak nyaman. Ada yang memalingkan wajah, ada yang pergi menjauh, dan ada pula yang terdiam dengan hati yang gelisah. Mereka melihat bagaimana seorang budak yang tidak memiliki apa-apa justru berdiri paling teguh, mempertahankan keyakinannya. Sebuah pemandangan yang diam-diam mengguncang nurani. Di antara mereka yang menyaksikan penderitaan Bilal, ada seorang lelaki mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika matanya melihat Bilal terbaring lemah dengan batu besar di dadanya, hatinya seolah diremas. Ia tidak sanggup melihat seorang hamba Allah disiksa hanya karena berkata, "Tuhanku satu." Abu Bakar mendekati Umayyah dan menawarkan harta untuk menebus Bilal. Umayyah awalnya menolak dengan sombong, tetapi ketika jumlah yang ditawarkan semakin besar, keserakahannya mengalahkan amarahnya. Akhirnya Bilal dibebaskan dengan harga yang mahal di mata manusia, tetapi sangat murah di sisi Allah dibandingkan dengan nilai iman Bilal. Ketika ikatan itu dilepaskan dan batu diangkat dari dadanya, tubuh Bilal hampir tidak bisa bergerak, namun matanya memancarkan cahaya ketenangan. Ia kini bukan lagi milik manusia, tetapi hamba Allah yang merdeka. Abu Bakar memeluknya dengan penuh kasih, sementara Bilal hanya bisa mengucap syukur dengan suara lirih. Penderitaan itu meninggalkan bekas luka di tubuh Bilal, tetapi tidak ada satupun luka di imannya. Justru siksaan itu menjadi saksi bahwa tauhid tidak bisa dipadamkan dengan cambukan atau batu besar. Dari padang pasir Makkah, lahir sebuah keteguhan yang kelak dikenang sepanjang sejarah Islam. Dan Bilal bin Rabah dengan tubuh yang lemah namun iman yang kuat, telah menorehkan pelajaran besar bagi umat manusia, bahwa keimanan sejati akan selalu diuji, tetapi orang yang bertahan di jalan Allah tidak akan pernah benar-benar kalah. Waktu berlalu dan Islam perlahan tumbuh meski terus ditekan. Bilal bin Rabah kini bukan lagi seorang budak yang terikat oleh perintah manusia. Ia telah merdeka, namun bekas luka di tubuhnya masih menjadi saksi dari hari-hari kelam yang pernah ia lewati. Setiap goresan pada kulitnya mengingatkannya pada satu hal, bahwa iman tidak pernah datang tanpa ujian. Bilal memilih untuk tetap berada di sisi Rasulullah. Ia melayani beliau dengan penuh cinta dan keikhlasan. Tidak ada rasa dendam di hatinya terhadap orang-orang yang dahulu menyiksanya. Yang ada hanyalah rasa syukur karena Allah telah meneguhkan imannya dan menyelamatkannya dari kekufuran. Dalam setiap langkahnya, Bilal membawa kisah keteguhan yang diam-diam menguatkan kaum muslimin lainnya. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, Bilal ikut meninggalkan Makkah, kota yang menyimpan begitu banyak luka dan kenangan pahit. Ia meninggalkan tempat di mana tubuhnya pernah diseret dan ditindih batu besar. Namun ia juga meninggalkan kota itu dengan kepala tegak, karena ia tahu Allah telah menyiapkan masa depan yang jauh lebih mulia. Di Madinah, kehidupan kaum muslimin mulai tertata. Masjid didirikan sebagai pusat ibadah dan persaudaraan. Namun satu hal masih belum ada, yaitu tanda untuk memanggil kaum muslimin menunaikan salat. Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah, mencari cara terbaik. Ada yang mengusulkan lonceng, ada pula yang mengusulkan trompet. Namun Rasulullah menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang khas bagi umat Islam. Hingga suatu malam, Allah memberikan petunjuk melalui mimpi salah seorang sahabat tentang panggilan salat dengan kalimat-kalimat yang indah dan penuh makna. Rasulullah menyambut petunjuk itu dengan penuh syukur. Kini tinggal satu pertanyaan, siapa yang akan mengumandangkannya? Tanpa ragu, pilihan Rasulullah jatuh kepada Bilal bin Rabah, bukan karena suaranya paling merdu di antara sahabat lainnya, tetapi karena imannya yang paling teruji. Rasulullah tahu, suara yang lahir dari hati yang ikhlas akan sampai ke hati yang lain. Saat itu Bilal berdiri di tempat yang tinggi. Angin Madinah berhembus lembut, berbeda dengan panas kejam Makkah yang dulu sering menyiksanya. Dengan nafas yang tertata dan hati yang penuh rasa haru, Bilal mengangkat suaranya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat itu menggema menembus langit Madinah. Suara yang dahulu hanya mampu berbisik di bawah siksaan, kini berkumandang dengan kemuliaan. Setiap lafaz adzan seolah menghapus luka lama, menggantinya dengan kehormatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Rasulullah tersenyum mendengar adzan itu. Para sahabat terdiam, merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Adzan pertama yang dikumandangkan Bilal bukan sekadar panggilan salat, tetapi pengumuman bahwa tauhid telah berdiri tegak.
Sejak hari itu, Bilal dikenal sebagai muazin Rasulullah. 5 kali sehari suaranya mengingatkan kaum muslimin akan kebesaran Allah. Setiap azan adalah pengakuan iman, dan setiap panggilan adalah bukti bahwa Allah meninggikan derajat hambanya yang sabar. Namun cinta Bilal kepada Rasulullah bukan hanya tercermin dalam azan. Ia selalu berada di dekat beliau, menjaga dan melayani dengan sepenuh hati. Hingga suatu hari Rasulullah wafat. Hari itu menjadi hari tergelap bagi Bilal. Dunia terasa sunyi, hatinya hancur oleh kehilangan. Ketika waktu sholat tiba, Bilal mencoba mengumandangkan azan seperti biasa. Namun saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tertahan. Air matanya jatuh, dan ia tidak sanggup melanjutkan. Nama Rasulullah yang ia cintai begitu dalam membuat hatinya tak kuasa menahan duka. Sejak hari itu Bilal jarang mengumandangkan azan, bukan karena imannya melemah, tetapi karena cintanya begitu besar. Ia memilih menjauh sejenak, menjaga kenangan, dan tetap setia dalam doa. Namun keteguhan Bilal tidak pernah pudar. Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau mendengar suara langkah kaki Bilal di surga, sebuah kabar yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan Bilal di sisi Allah. Seorang mantan budak yang dahulu disiksa karena tauhid, kini dijanjikan kemuliaan abadi. Bilal bin Rabah telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh warna kulit, status sosial, atau masa lalu yang kelam. Kemuliaan datang dari iman yang kokoh dan hati yang ikhlas. Dari pasir panas Makkah hingga udara sejuk Madinah, perjalanan hidup Bilal adalah pelajaran abadi bagi umat manusia. Ia mengajarkan bahwa siapapun yang memegang teguh kalimat tauhid, meski harus melewati penderitaan, akan diangkat derajatnya oleh Allah pada waktu yang paling indah. Dan suara azan yang pernah keluar dari lisannya akan terus bergema hingga akhir zaman, mengingatkan kita bahwa Allah Maha Esa dan Dia tidak pernah mengecewakan hambanya yang setia. Kisah Bilal bin Rabah bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi cermin bagi hati kita hari ini. Ia mengajarkan bahwa iman sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keteguhan saat kebenaran diuji. Bilal tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki perlindungan manusia. Namun ia memiliki satu hal yang membuatnya mulia di sisi Allah, yaitu tauhid yang dijaga dengan sepenuh jiwa. Saat tubuhnya ditindih batu besar di bawah terik matahari Makkah, Bilal tidak meminta dunia. Ia hanya mengucapkan satu kata, Ahad. Kalimat sederhana tetapi mengguncang langit. Dari lisan seorang budak yang dianggap hina, lahir pengakuan iman yang membuat namanya abadi dalam sejarah Islam. Allah mengangkat derajat Bilal bukan karena suaranya, bukan karena warna kulitnya, dan bukan karena masa lalunya, tetapi karena hatinya yang jujur dan imannya yang kokoh. Dari seorang budak yang diseret dan disiksa, Allah memuliakannya menjadi muazin Rasulullah. Dari pasir panas yang menyakitkan, Allah menggantinya dengan kabar langkah kaki di surga. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian dalam hidup bukan tanda Allah membenci kita, melainkan cara Allah membentuk kita. Ketika kita memilih untuk tetap jujur, tetap beriman, dan tetap bertauhid meski keadaan terasa berat, maka sesungguhnya Allah sedang menyiapkan kemuliaan yang tidak kita sangka. Jika hari ini kita merasa lelah menjaga iman, merasa berat menjalani ketaatan, atau merasa sendirian dalam mempertahankan kebenaran, ingatlah Bilal bin Rabah. Jika seorang budak yang tidak memiliki apa-apa mampu bertahan demi Allah, maka kita pun mampu selama kita bersandar kepadanya. Semoga kisah ini menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati hanya ada pada ketaatan kepada Allah. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik like agar lebih banyak orang bisa mendapatkan kebaikan ini. Bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta, karena berbagi kebaikan adalah amal yang tidak pernah terputus. Dan subscribe channel Langkah Cahaya, agar kita bisa terus melangkah bersama dalam cahaya iman, mendapatkan kisah-kisah Islami yang menyejukkan hati dan menguatkan jiwa. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, meneguhkan iman kita, dan mempertemukan kita semua di jalan yang diridainya.